Muhammad bin Abdul Wahab ajarannya benar, tidak mungkin gurunya dan orang tuanya mencegah dakwahnya. Contohlah kita, ketika Ustadz ya punya anak laki-laki, ilmunya hebat, alim, anak laki-laki Ustadz ini dakwah, jangankan dukungan moral gitu ya, material aja pasti Ustadz kasih kan. Ustadz upamanya orang kaya nih, si anak ini mau dakwah, butuh sarana, mungkin harta Ustadz itu akan diberikan kepada anak Ustadz untuk sarana dakwah tersebut, betul? Betul. Betul, tapi fakta yang terjadi ketika Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah, selama ayahnya masih hidup, Muhammad bin Abdul Wahab tidak leluasa dakwah. Betul. Dan yang betul. paling tahu sepak terjangnya Muhammad bin Abdul Wahab tidak lain adalah keluarganya, di antaranya ayahnya dan kakaknya. Sedangkan kakak kandungnya sendiri itu menafikan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk gurunya telah menasihati, hati-hati kamu itu jangan sembarangan mengkafirkan orang. Bisa jadi kekafiran itu akan berbalik kepada dirimu. Ya ini kan padahal sejarah tuh mencatat. Ini cobalah berpikir secara cerdas nih untuk saudara Tabayun lah. Itu yang tadi dibacakan itu kan berjudul buku api sejarah itu kan? Izin bertanya Pak Ustadz. Lanjut. Saya bukan Ustadz. Itu Ustadz Agus tuh yang Ustadz tuh. Itu masalah bid'ah tadi. Kalau saya diajari oleh guru-guru saya, itu tidak ada namanya bid'ah, itu hukum bid'ah itu tidak ada. Yang ada hukum Islam yang 5 itu. Betul. Haram, wajib, makruh, mubah, sunan, iya. Karena itu memang yang... tidak ada dalam hukum Islam itu hukum bid'ah, tidak ada. Iya. Makanya ketika ada sesuatu yang baru kita harus lihat dulu. Jangan langsung wah bid'ah. Jangan langsung seperti itu. Sekarang ini semua amalan kita dibid'ahkan. Betul. Zikir dibid'ahkan. Terus sholawat dibid'ahkan. Padahal ya ketika sholawat dibid'ahkan, dalam ayatnya kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sana tidak disebutkan sholawat secara khusus. Contohnya ditambah ayatnya upamanya sholawat Ibrahimiyah kan nggak ada. Itu kemarin saya nyuruh dari aliran yang disebut tadi, Wahabi tadi. Jadi gini Ustadz, intinya bid'ah itu bukan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi bid'ah itu tidak sesuai dengan ajaran Wahabi. Oh iya. Iya karena saya suruh salawat waktu taraweh itu nggak mau itu karena bid'ah katanya. Betul Ustaz, tidak sesuai dengan ajaran Wahabi bid'ah itu. Iya. Ngerti Wahabi itu ideologinya baru, makanya datangnya kan di abad ke-18, tidak sesuai dengan dia ya bid'ah. Jadi gimana Ustaz? Biarin aja Pak. Ya, kita tuh harus ngasih pencerahan aja. Kalau iya. Ya syukur gitu. Ya. Harus diselamatkan dia. Ya. Ada riwayat seperti ini, di zaman Muhammad bin Abdul Wahab ada seorang yang buta, dia itu seorang muadzin, suaranya bagus ketika azan. Nah setelah azan, jadi ajaran apa macam ini ya? Assalamualaikum, ini ada Ustadz Azhinyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, silakan. Boleh, boleh. Salam kenal lah. Saya dari Malaysia. Salam kenal Saya juga, dari Ustaz. Malaysia. Boleh bertanya ke? Pak Ustaz, izin turun. Azan. Inggris Ustaz Benjamin, siap. Terima kasih Ustaz Benjamin. Okey, berkenaan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, seperti mana yang kita tahu, beliau ini fahaman beliau menjurus ke arah ekstremis, keganasan dan sebagainya. Jadi bagaimana menurut pandangan ustaz-ustaz berkenaan dengan tokoh Asy'ariyah seperti Ibnu Tumat? Oke. Itu Ustadz Ruslan sudah membawakan ibarah, silakan. Lanjut aja Yai. Lanjut. Ini tadi saya buka typingan kelas banget ini. Hati-hati Andir, hisapnya berat kalau salah. Ini yang dibawakan oleh Ustaz Andir itu bisa kita lihat teman-teman dalam kitab Ad-Durar Saniyah Firaddi alal Wahabiyah halaman 34. Dicetakan saya ini. Di sini. Wa kana yanha anis salati. Muhammad bin Abdul Wahab itu dia melarang daripada bersolawat ala Nabi, di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yata'azza mana? Dan dia merasa tersakiti, merasa terganggu min simaiha, daripada mendengarkannya solawat. Wa yanha, dan dia juga melarang anil ityani biha, daripada mendatangkan dengannya salawat Lailatul Jum'ati, pada malam Jumat. Wa anil jahri biha, dan daripada mengeraskan biha dengannya salawat alal manair, di atas menara. Wa yu'adza, dan beliau dia juga menyakiti man yaf'alu zalika, orang yang berbuat demikian, orang yang berselawat dia sakiti, dia siksa. Wa yu'aqibuhu, dan dia siksa akan seseorang itu asyaddal iqab, dengan siksaan yang pedih. Kalau bahasa kita dipukul lah, eksekusi. Hatta sampai-sampai gimana penyiksaannya tuh? Hatta annahu qatala rajulan a'ma, dia Muhammad bin Abdul Wahab membunuh seorang laki-laki yang buta. Kana muazzinan salihan, laki-laki ini seorang muazin yang soleh. Za sautin hasanin, yang mempunyai suara yang bagus. Kenapa dibunuh? Nahahu anis salati, Muhammad bin Abdul Wahab melarang laki-laki ini bersolawat di atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manarati, pada menara. Ba'dal azani, sesudah azan. Menyatahi laki-laki ini tidak mematuhi perintah daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Wa ata bis salati, laki-laki ini bersolawat ala Nabi, di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara, maka apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab? Fa amara biqatlihi, dia menyuruh orang untuk membunuh laki-laki ini. Faqutila, maka laki-laki ini dibunuh. Summa, kemudian dia berkata, qala annar rubaba, bahwa sungguh seruling fi baitir khati'ah, pada rumah pezina, yakni azaniyah, aqallu isman, itu lebih sedikit dosanya, mimman yunadi bis salah, daripada orang yang bersalawat, yang menyeru dengan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan teman-teman, dosa orang berselawat itu lebih besar ketimbang dosa seorang pezina, katanya. Kurang ajar sekali ini ajaran-ajaran Wahabi ini. Ini saya menjawab tadi yang mengatakan hati-hati Ustaz Andir. Sekarang ini karya saja ini dalam betul ini dalam kitab karya Mufti Mekah Syekh ini dalam Ahmad itu punya ini kitabnya punya Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah. begini, jadi kenapa saja ini dalam bisa begini. Jadi saya jadi dalan, kenapa ini sampai begini saya jadi dalan? Karena saya jadi dalan itu sejaman gitu dengan Muhammad Abdul Wahab gitu. Paling bertepatan. Kalau saya Muhammad Abdul Wahab lahirnya 778 itu. Kalau saya jadi ini dahlan itu waktu itu lahir di tahun keberapa Hijriah itu 803
Berarti dia itu Syekh Dahlan itu tahu keadaan tentang karakter Muhammad Abdul Wahab dan pengikut-pengikutnya. Karena itu ia menulis kitab yang namanya Darul Saniyah ya, untuk menolak bantahan kepada pemahaman Syekh Muhammad Abdul Wahab gitu. Karena ia tahu betul dengan keadaan waktu itu terjadi di kota Mekah itu sendiri. Ini bukan fitnah. Nah, bukan fitnah, ini fakta sejarah yang memang betul waktu itu sering terjadi permasalahan di kota Mekah itu gitu. Awal datangnya dari Syekh Muhammad Abdul Wahab dan pengikut itu sendiri. Sampai kita di negara Indonesia, sampai Abah Hasim itu menyampaikan surat itu waktu itu, Abah Hasim Asy'ari itu kepada raja itu agar menghentikan karakter atau kepribadian pengikut-pengikut Syekh Abdul Wahab yang emang frontal pemahamannya atau ekstremis kalau bahasa sekarang gitu ya. Itu bukan mempit, tapi ini adalah sebuah fakta tentu yang terjadi waktu itu gitu saja. Nah, Ustadz Aj. Tadi kan Kembali kepada persoalan berkenaan dengan apa seperti kalau macam Ibnu Tumat dalam kes peperangan beliau difahamkan bahawa beliau memerangi kelompok yang dianggap sebagai murabbitun. Ada pula yang mengatakan bahawa dia memerangi kelompok yang sama manhajnya, ni sama Asy'ariyah lah, tetapi berbeza pemahaman dalam soal politik. Jadi bagaimana tanggapan? Gini Ustadz, Wahabi ini kan sering memerangi atau keras terhadap orang Islam ya, dengan politiknya yang begitu ekstrim, dengan perbuatan-perbuatan yang begitu ekstrim kepada orang Islam. Kita lihat satu ayat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wa 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kita ambil 2 poin saja. Apakah Wahabi ini termasuk ciri-ciri umat Nabi atau tidak? Soalnya ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri umat Nabi. Yang pertama, ciri-ciri umat Nabi itu adalah asyidda wa 'alal kuffar. Kita lihat di lapangan, apakah Wahabi ini tegasnya terhadap orang kafir atau terhadap orang Islam? Yang ada, orang kafir dibiarkan, orang yang berbuat dosa dibiarkan, tapi orang Islam yang sudah makan dari sewaktu kecil Islam itu diperangi, ditegas malah dikasih penegasan seperti tadi ya, membaca sholawat sampai disiksa. Ketika orang itu berzikir disebut ahli bid'ah, ketika orang itu berziarah disebut kuburiyun, penyembah kubur. Itu yang pertama. Jadi Wahabi ini tegasnya itu bukan terhadap orang-orang kafir, tapi malah tegas terhadap orang Islam. Yang kedua, ruhama ubainahum. Ciri-ciri umat Nabi itu yang kedua adalah saling berkasih sayang sesama umat Islam. Lihat apa yang terjadi. Apakah Wahabi ini berkasih sayang sesama umat Islam? Tidak. Faktanya bahkan banyak umat Islam yang dikafirkan oleh orang-orang Wahabi. Contohnya Asy'ariyah yang akidahnya bermadhab kepada Asy'ariyah. Terus Maturidiyah dikafirkan, disesatkan, termasuk juga Jamaah Tabligh. Sedangkan Rasulullah SAW tidak seperti itu. Ketika ada orang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, itu harus disayangi, tidak boleh diganggu. Bahkan kan darahnya juga haram untuk dikeluarkan, hartanya wajib dilindungi. Ustaz, mohon mencela ya, apa perbezaan pengkafiran daripada kelompok Wahabi dengan seperti mana yang kita tahu ada juga pentakfiran yang dilakukan dalam kitab-kitab para ulama, di antaranya juga pentakfiran. Wahabi kan jangankan ustad-ustadnya, yang awam-awam juga kan kafir, sesat, seringlah di typing Asy'ariyah sesat, NU sesat, Muhammadiyah bahkan diserang. Seperti itu Ustaz. Dalam kitab ini karya Imam Ibnu Hajar ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini.
namanya Animatul Kubra ala alam fi maulidi sayyidina waladi Adam. Nah di sini kenapa Wahabi itu dikatakan mengutip salah satu ulama Syekh Ibnu Hajar, waqad afta Syekhul Islam al-Alama Ibnu Abidin tagomadahullahu birahmati fi hasiyatihi, dan telah memfatwakan Syekhul Islam al-Alama Ibnu Abidin moga merahmati kepada Ibnu Abidin fi hasiyatihi di dalam kitab hasiyahnya Ibnu Abidin. Kata Imam Ibnu Hajar al-Haytami ala dari fi babil khawarij, dia dalam kitabnya khusus membahas tentang bab khawarij. Inal firqata, sesungguhnya firqah, inal firqatal wahabiyah, sesungguhnya firqah wahabiyah minal khawarij, bagian dari khawarij. Jadi firqah wahabi itu bagian dari khawarij, karena dia itu suka mengkafirkan kalau tidak sejalan dengan pemahaman dia, gitu. Itu Mas siapa ini yang tadi bertanya itu? Jadi Khawarij emang itu kelompok Khawarij, penerus Khawarij zaman sekarang itu Wahabi itu. Ganti nama saja gitu, beda baju gitu, pemahamannya sama gitu Wahabi itu.